wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan video conference yang bertemakan tentang kimia kebahagiaan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir moderator dan narasumber kita. Untuk moderator adalah Ibu Esa Sukaidah, dan untuk narasumber pada kesempatan kali ini adalah Bapak Ahmad Supardi. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk acara berikutnya saya silakan kepada moderator Ibu Esa Sukaidah SAG MPDI untuk memandu acara pada hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, aman ba'd, alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu, kita bisa bertemu lagi di Vikon ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin kegiatan ini karena kita hari libur ya, jadi menyisihkan sedikit waktu untuk bersama kami di Vikon kali ini, yang mungkin kalau kita lewatkan kayaknya rugi banget. Kali ini kaitannya dengan kimia kebahagiaan, ini luar biasa ini judulnya ya. Yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin, instruktur, dan kepada seluruh petugas kali ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum vitae beliau adalah nama Bapak Ahmad Supardi SSI, beliau dari Desa Lubung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ya. Kemudian pekerjaan beliau adalah PNS di SMA Negeri 1 Pembedilan Mapel Kimia. Makanya kali ini yang akan disuguhkan adalah judulnya Kimia Kebahagiaan, yang luar biasa ya. Saya dengan mapelnya. Kemudian pendidikan beliau itu adalah S1 Kimia Universitas Diponegoro Semarang. Dan mudah-mudahan kita bisa berkenalan langsung nanti melalui diskusi ya, lebih jelasnya lagi bagaimana sih kebahagiaan itu bagi guru pada saat kita mengajar. Baik Bapak Ibu, untuk itu saya sepenuhnya serahkan kepada presenter kita, yaitu Bapak Ahmad Supardi SSI. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya minta izin dulu untuk membagikan ininya. Sudah kelihatan Pak Rohmat dan yang lain yang saya bagikan? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kepada kita seluruh karunia yang sangat banyak sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa nur cahaya ke dunia ini. Baik, Bapak dan Ibu serta Ananda yang hadir, insya Allah kali ini saya akan membawakan tentang materi memaknai kimia kebahagiaan, perspektif seorang guru.
Seperti kita ketahui, tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tentunya tujuan pendidikan nasional kita yaitu menjadikan hasil belajar atau peserta didik yang dihasilkan itu adalah menjadi manusia-manusia yang sejati ya, manusia yang sempurna, yang mempunyai yang disebutkan di sini adalah 9 karakter. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Saya kira ini adalah manusia-manusia yang sempurna ya. Manusia-manusia yang sejati. Jadi tujuan pendidikan nasional kita adalah menjadikan peserta didik kita sebagai pribadi-pribadi yang sempurna, yang sejati gitu, yang mempunyai karakter-karakter kesempurnaan. Maka dari sinilah ini saya akan sharing saja ya Bapak Ibu serta Nanda, bahwa yang saya berikan hari ini adalah sekedar sharing, artinya tidak menunjukkan bahwa keberhasilan harus 100% ya. Itu seperti itu. Maka dari sini saya berusaha menghubungkan antara tujuan pendidikan nasional kita dengan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya, tentang kimia kebahagiaan. Ya. Tentang kimia kebahagiaan atau Kimyatus Sa'adah. Ya. Alkemi as-Sa'adah. Itu seperti itu. Jadi kenapa saya berusaha menghubungkan kimia kebahagiaan dengan tujuan pendidikan nasional? Apa yang ditulis oleh beliau, Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu sangat di dalam kimia kebahagiaan itu sangat berhubungan ya. Jadi bagaimana cara kita menjadikan kita ya itu sebagai seorang yang sempurna, sebagai seorang yang sejati. Itu seperti itu. Tentunya menuju ke sana. Itu seperti itu. Imam Al-Ghazali itu ya, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i ya. Jadi termasuk imam besar di golongan Imam Asy-Syafi'i ya. Itu seperti itu. Tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali itu bukan hanya diakui oleh dunia Islam ya, oleh Muslim, oleh dunia Islam, tetapi tulisan-tulisan beliau juga banyak diterima oleh dunia Barat. Ya. Kimia kebahagiaan ini beliau tulis, ya, itu
dari ringkasan-ringkasan Al-Ihya Ulumuddin. Ya, jadi tulisan beliau yang paling fenomenal adalah Ihya Ulumuddin, dan Kimia Kebahagiaan merupakan saripati dari tulisan beliau tentang Ihya Ulumuddin. Itu seperti itu. Beliau lahir tahun 450 Hijriah ya, dan meninggal tahun 505 Hijriah di kota Atus ya, daerah di Iran. Kemudian Imam Al-Ghazali ini ya, seperti dikatakan oleh Fakhruddin Faiz ya, salah seorang pengajar filsafat ya yang sangat terkenal di Indonesia, di YouTube juga. Kenapa tulisan beliau itu mudah dipahami? Itu karena beliau memposisikan diri sebagai orang awam gitu. Ya, orang awam. Sehingga tulisan-tulisan beliau itu mudah dipahami. Jadi beliau memposisikan diri sebagai orang awam. Ya, orang kebanyakan gitu. Begitu. Selanjutnya bahwa Kimia Kebahagiaan ini insya Allah bukan hanya untuk kita kaum muslimin, tetapi ini juga mengandung nilai-nilai universal yang bisa digunakan oleh orang di luar Islam. Ya, seperti itu. Kita lanjut bahwa Kimia Kebahagiaan ini mempunyai 4 elemen, ya, 4 elemen, yaitu tentang mengenal diri sendiri atau the knowledge of self, ya. Kemudian mengenal Tuhan Yang Maha Esa, mengenal Allah SWT, mengenal Tuhan Yang Maha Esa, atau the knowledge of God. Kemudian yang ketiga adalah mengenal dunia atau the knowledge of this world, dan yang terakhir adalah mengenal akhirat, ya, atau the knowledge of the next world. Itu seperti itu. Yang pertama adalah tentang mengenal diri sendiri. Jadi the knowledge of self, ya, bahwa dikatakan siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Maka ini kita perlu mengenal diri kita sendiri, bahwa siapa kita ini, siapa, kemudian dari mana, terus kemana akan pergi, terus apa tujuan kedatangan dan persinggahanku atau persinggahan kita ya di dunia ini. Ini. Jadi manusia ya, self ya, diri kita sendiri itu diketahui ya, harus diketahui bahwa terdiri dari fisik ya, dua elemen yang sangat ini ya, yang sangat kita harus mengetahuinya, yaitu fisik atau jasad kita dan ruh ya, atau jiwa kita. Ini. Jadi pengenalan seseorang terhadap dirinya sendiri akan membuat dia lebih lebih mawas diri, seperti itu. Ya. Untuk fisik atau jasad itu ada yang namanya sifat aksidental. Ya, aksidental itu sifat. Jadi perlu diketahui bahwa sifat yang yang selalu menguasai diri manusia, yaitu adalah sifat hewan, sifat setan, dan sifat malaikat. Ini yang esensial adalah sifat malaikat, bahwa kita diturunkan atau kita diciptakan di dunia ini membawa sifat esensial, membawa sifat yang benar-benar sebenarnya sifat Tuhan ya, sifat Allah SWT ya, sifat malaikat, sifat kebaikan-kebaikan. Jadi muasal manusia adalah dia mempunyai sifat yang aslinya adalah sifat-sifat kebaikan. Ya. Tetapi jangan lupa dia punya jasad, punya fisik ya. Kita punya fisik, punya jasad yang yang mempunyai sifat hewan. Sifat hewan itu kan dia kalau lapar maka dia makan. Ya.
Kalau dia lelah maka dia istirahat. Itu seperti itu. Yaitu sifat-sifat hewan. Artinya apa namanya, sifat yang berkaitan dengan fisik, ya, sifat yang berkaitan dengan fisik, ya. Itu seperti itu. Kemudian sifat-sifat setan atau sifat-sifat yang selalu mengajak kepada ketidakbaikan, ya, selalu was-was. Begitu. Jadi manusia yang sejati nanti akhirnya dia bisa apa namanya mengendalikan, ya, sifat-sifat yang aksidental ini. Dikatakan aksidental karena kan tidak selamanya. Tidak selamanya apa namanya manusia itu makan terus kan. Itu seperti itu. Dan was-was itu tidak selamanya. Itu seperti itu. Tapi kalau sifat-sifat esensial, sifat-sifat kebaikan itu selalu dia, ya, di hatinya selalu ada sifat-sifat kebaikan. Itu seperti itu. Yang berikutnya adalah mengenal Tuhan, ya, mengenal Allah SWT, ya. Jadi tentang mengenal diri sendiri tadi, ya, itu sangat jelas universal, ya. Itu diterima bukan hanya di Islam tapi di luar Islam juga sangat diterima. Terus yang berikutnya adalah mengenal Tuhan, mengenal Tuhannya, mengenal Gusti Allah SWT, ya, mengenal Allah SWT, ya. Dari dia mengenal diri sendiri, ya, mengenal ciptaan Allah SWT, tentang dirinya sendiri, tentang jasadnya, tentang ruhnya, maka akan bersumbu, ya, atau tiba ke titik dia akan mengenal Tuhannya. Itu seperti itu. Tadi dikatakan bahwa siapa yang tidak mengenal dirinya maka dia tidak mengenal Tuhannya. Jadi seseorang yang mengenal dirinya sendiri pasti dia akan mengenal Tuhannya, ya. Seperti itu. Meskipun ada beberapa orang yang tergelincir, ya, tergelincir. Artinya dengan dengan pengetahuannya, dengan akalnya, maka dia tidak menemukan Tuhan, ya, seperti itu. Yang pertama adalah gagal menemukan Tuhan. Ya, ada orang-orang yang dengan logikanya, ya, dia gagal menemukan Tuhan sehingga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi hanya sedikit orang. Ya, itu seperti itu. Kemudian tidak mengetahui sifat jiwa yang sebenarnya nanti menolak adanya akhirat. Kemudian percaya kepada Tuhan dan kehidupan akhirat, tetapi kepercayaan itu adalah lemah. Ini ketergelinciran kita, ya. Kemudian syariat mengajari kita untuk menahan amarah, syahwat, dan kemunafikan. Ini perintah yang muskil dikatakan seperti itu. Jadi kita tidak mungkin bisa melaksanakan syariat. Kita tidak mungkin bisa menahan amarah. Kita tidak mungkin bisa menahan syahwat. Padahal semuanya adalah mungkin dan kita diajari dengan syariat, dengan bagaimana cara kita menahan amarah, dengan bagaimana cara kita menahan syahwat. Kemudian ada orang-orang yang menonjol tentang kemurahan Tuhan seraya mengabaikan keadilannya. Jadi kalau terlalu mengabaikan, ya, keadilan, artinya dia bertindak seenak sendiri, ya. Itu seperti itu. Kemudian ada orang yang mengaku telah mencapai suatu tingkat kesucian tertentu sehingga mereka tidak lagi dipengaruhi oleh dosa. Jadi ada orang-orang yang mengaku sudah mengenal Tuhan sangat dekat, terus dia tidak tidak dipengaruhi dosa, apapun yang dia lakukan tidak berdosa, seperti itu. Itu tentang ketergelinciran dalam mengenal Tuhan yang Maha Esa, mengenal Allah SWT. Itu seperti itu. Kemudian setelah mengenal Tuhan, mengenal dunia, ya. Jadi bagaimana cara kita, ya, Imam Al-Ghazali mengajarkan bagaimana cara kita mengenal dunia ini, ya. Yang pertama adalah bahwa
kita harus melindungi jiwa, ya, memelihara jiwa ini, ya. Jadi jiwa tadi dikatakan mengenal diri sendiri, mengenal the knowledge of self, bahwa kita terdiri dari jiwa dan jasad, ya. Maka tugas kita adalah melindungi jiwa tersebut, memelihara jiwa tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pengetahuan dan cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu seperti itu, ya. Jadi jiwa itu akan terlindungi, akan terpelihara dengan pengetahuan. Makanya kita harus berpengetahuan, ya. Melakukan pendidikan itu untuk berpengetahuan sehingga jiwa dia terpelihara dan terlindungi. Sedangkan jasad, ya, sama, ya, merawat jasad dan mengembangkan jasad itu, ya. Jasad juga harus dipelihara, harus dirawat juga, dikembangkan juga, ya. Apa kebutuhan jasad itu? Adalah pakaian, makanan, dan tempat tinggal atau rumah, ya. Jadi kebutuhan pokok manusia, jasad manusia sebenarnya hanya 3 ini, ya, pakaian, makanan, dan rumah. Cuma kan kita, ya, banyak yang berlebihan, ya, artinya bukan hanya pakaian, makanan, dan rumah, tetapi yang lainnya juga berusaha dipenuhi, ya. Jadi kalau kita kembali kepada jasad kita, bahwa untuk berkembang, untuk terpelihara, itu adalah jasad itu hanya membutuhkan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Itu seperti itu. Dikatakan bahwa kebutuhan makanan untuk jasad itu aksidental, ya, tidak selamanya. Tetapi kebutuhan kebutuhan jiwa, ya, untuk dilindungi, untuk dipelihara itu sepanjang nafas kita, ya. Jadi kebutuhan tentang pengetahuan itu sepanjang nafas, ya, tidak pernah berhenti. Ilmu itu, ya, ilmu apapun, ya, tapi ilmu yang baik itu, terutama ilmu terhadap Tuhan, terhadap cinta kepada Tuhan, terhadap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sepanjang napas, ya. Selama manusia itu masih bernapas, maka dia sebenarnya membutuhkan pengetahuan yang terus-menerus. Itu seperti itu. Jadi kalau jiwa, ya, ruh tidak diberi pengetahuan, maka seakan-akan mayat hidup, ya, mayat hidup. Artinya dia punya jasad tetapi jiwanya tidak hidup, jiwanya tidak terlindungi, jiwanya tidak terpelihara. Itu seperti itu. Tamsil dunia, Imam Al-Ghazali menyebutkan, ya, tamsil itu permisalan, ya, bahwa dunia itu seperti ketika ada kapal besar, ya, kapal besar berlabuh ke suatu pulau, ya, dengan sangat indahnya pulau tersebut. Kemudian nahkoda itu bilang, ya, nahkoda itu mengatakan, silahkan para penumpang semuanya turun ke pulau tersebut, ya, nanti akan dipanggil, ya, kalau misalnya kapal itu akan kembali berlayar. Itu seperti itu. Itu dunia dimisalkan seperti itu, ya. Yang pertama, ya, penumpang itu berbeda-beda sifatnya, ya. Yang pertama adalah dia segera kembali setelah berjalan-jalan sebentar, ya, seperlunya saja. Dia tidak berlama-lama di pulau tersebut, ya. Dia segera kembali setelah berjalan-jalan sebentar, maka dia mendapati kapal itu masih kosong dan dia mendapatkan tempat atau posisi yang terserah mereka, ya, ya, posisi yang enak begitu. Kemudian yang kedua adalah ada para penumpang yang berjalan-jalan lebih lama, ya, di pulau itu, mengagumi dedaunan, pepohonan, dan mendengarkan nyanyian burung, sehingga dia lupa untuk kembali ke kapal, ya, terlambat, ya.
tetapi masih mendapati kapal itu. Dia kembali, tetapi sudah posisinya sudah banyak yang ditempati oleh penumpang-penumpang yang kembali lebih dahulu. Jadi ada posisi-posisi yang ya seadanya begitu. Kemudian yang ketiga adalah ada beberapa penumpang yang berjalan-jalan lebih jauh dan lebih lama. Maka mereka menemukan bebatuan berwarna yang sangat indah, lalu membawanya ke kapal begitu. Ya, jadi ada penumpang-penumpang yang secara berlebihan dia membawa batu-batuan ke kapal yang indah gitu ya. Oleh-oleh lah kalau kita bisa katakan gitu. Sehingga dia mendapati kapal sudah penuh, ya. Dia membawa barang-barang sehingga dia mendapati kapal, tetapi tempatnya sudah sangat sesak. Apalagi dia membawa barang-barang yang banyak gitu, sehingga dia tidak nyaman di kapal itu. Dan yang terakhir ya, yang semoga kita tidak seperti ini adalah beberapa penumpang yang berjalan begitu jauh, ya sangat jauh di pulau itu, sehingga suara kapten tidak kedengaran ketika menyeru mereka untuk kembali gitu, ya tidak lagi terdengar suaranya, ya. Akhirnya ketika mereka kembali ke pantai untuk mendapati kapal itu sudah keluar, sudah berlayar lagi, sehingga dia terlunta-lunta di pulau tersebut, ya. Bahkan mungkin dimakan binatang buas dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi kelompok yang pertama inilah adalah kelompok orang-orang yang benar-benar beriman, ya, benar-benar percaya kepada hari akhir, ya, bahwa dunia ini sementara seperti itu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, ya, ini adalah sama-sama orang yang beriman, orang yang percaya bahwa dunia itu sementara, tetapi masih lemah imannya, ya, sehingga mereka masih lalai, ya, tapi masih mendapati kapalnya, itu seperti itu. Nah, yang terakhir ini, ya, ini adalah orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang kafir. Saya kira bahasa kafir sama, ya, artinya orang yang tidak beriman bukan hanya di Islam gitu, ya, di luar Islam juga itu mungkin dikatakan orang-orang yang kafir, ya, ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan gitu, ya, tidak percaya kepada akhirat, itu seperti itu. Jadi mereka ini yang keempat adalah orang-orang yang kafir. Itu seperti itu. Itu tentang tamsil dunia, tentang permisalahan dunia. Kemudian yang terakhir adalah mengenal akhirat, ya. Dari 4 elemen kimia kebahagiaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah bahwa mengenal akhirat, the knowledge of the next world, ya. Dan saya kira tentang akhirat ini bukan hanya di Islam, ya, bukan hanya di Islam, ya. Di luar Islam pun semuanya mengenal, ya, ada istilah tentang akhirat. Seperti kita sering mengatakan, kita sering melihat ada rest in peace, ya, artinya istirahat dalam damai. Itu kan dia mengharapkan bahwa yang setelah meninggal itu, ya, setelah meninggal seseorang itu maka dia akan mendapatkan kedamaian. Itu seperti itu. Kemudian ada istilah-istilah yang kasar gitu, ya, seperti go to hell gitu, ya, pergilah ke neraka. Artinya mereka sudah percaya bahwa nanti setelah meninggal itu, setelah meninggalkan dunia itu ada neraka. Itu seperti itu. Atau di istilah lain ada nirwana gitu, ya, ada nirwana, ya. Itu seperti itu. Mungkin hanya bagaimana perbedaannya adalah bagaimana agama tertentu itu memperkenalkan akhiratnya seperti apa, itu yang mungkin. Tetapi tentang konsep tentang akhirat, tentang konsep the next world setelah kematian, ya, after death, ya, the next world after death itu semuanya diterima di seluruh agama. Itu seperti itu. Dan ketika kita memperkenalkan akhirat, artinya di the next
ya, knowledge of the next world itu hanya dua ya, hanya dua. Jadi kalau tidak surga, heaven, ya neraka, hell. Ya. Jadi seseorang itu setelah nanti meninggalnya, apakah dia mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, itu digambarkan surga ya. Surga itu digambarkan dengan sesuatu yang sangat-sangat indah. Kemudian dengan apakah dia juga akan ke hell, ke neraka gitu. Ya, jadi hanya dua pilihannya, kebahagiaan atau tidak bahagia, menderita seperti itu. Ya. Jadi tidak ada tempat di antara dua tempat, ya. Mungkin pernah mendengarkan bahwa ada tempat bukan surga, bukan neraka. Tetapi itu susah ya, artinya sudah diterima. Ya, jadi di sana itu adalah kalau enggak surga ya satunya, itu sebenarnya. Kalau enggak neraka ya satunya, itu seperti itu. Itu. Dan apa hubungan tentang kimia kebahagiaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan tujuan pendidikan nasional kita, bahwa tujuan nasional pendidikan kita ini adalah pribadi-pribadi yang sempurna, pribadi-pribadi yang sempurna, yang sejati, yang mempunyai karakter-karakter yang baik, ya, yang sangat baik. Itu seperti itu, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Maka dengan konsep kimia kebahagiaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kita mengharapkan bahwa dengan peserta didik kita menjadi manusia-manusia yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal dunianya, dan mengenal akhiratnya, akan tercapailah tujuan pendidikan nasional ini. Ya. Jadi dari konsep kimia kebahagiaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ya, jadi manusia-manusia yang mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal dunia, dan mengenal akhiratnya, akan terciptalah manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang yang berakhlak mulia, ya, sehat, tentunya sehat jasmani dan rohani. Kemudian berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Itu seperti itu. Jadi itulah mudah-mudahan ya, kalau kita ingin peserta didik kita menjadi manusia-manusia yang seperti, maka ya mungkin kita ya sebagai pengajarnya juga, sebagai gurunya juga terlebih dahulu memperkenalkan konsep-konsep mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal dunia, dan mengenal akhirat itu dari mulai pendidikan yang sangat dasar ya. Ya, dari mulai TK mungkin PAUD, terus sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Itu mudah-mudahan seperti itu. Ya. Jadi inilah yang saya sampaikan. Artinya ini hanya sharing saja, bahwa ada konsep yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali supaya membuat peserta didik kita mencapai tujuan pendidikan nasional kita. Itu seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Seterusnya saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Mudah-mudahan tidak ada tanya jawab ya, karena ya ini hanya sharing saja ya. Terima kasih. Silakan, mangga Ibu Eda. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ini luar biasa ya. Luar biasa, ini kayaknya rugi banget kalau kita tidak mengikuti ini. Untuk sebagai kata Pak Rahmat, ini penyejuk hati katanya. Katanya sebagai kita penyejuk hati. Ya. Terus ada ini Pak, ada pertanyaan dari Bu Tuti. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang self knowledge. Itu apakah tanda-tandanya? Tanda-tandanya bahwa seseorang itu memiliki self knowledge gitu. Iya, Bu. Ya, itu yang pertama dulu barangkali ya, sambil menunggu yang lain. Iya, saya coba ininya Bu ya. The knowledge of self ya Bu ya. Mengenal dirinya ya. Tanda-tandanya apa? Iya. Tanda-tandanya ya. Itu dalam keseharian ya, dalam keseharian bahwa seseorang itu. Iya. Iya.
Ya, saya coba ya Bu ya, barangkali tidak bisa memuaskan semuanya. Ketika seseorang mengenal dirinya sendiri, bahwa dirinya sendiri itu terdiri dari dua bagian. Ada jiwa ya yang sangat esensial, ya, ada ruh yang sangat esensial, bahkan dikatakan ruh itu bersifat abadi ya Bu, ya. Bersifat abadi, dia tidak akan sirna. Kemudian ada jasad, ada jasad. Artinya kalau seseorang mengenal dirinya sebagai dua bagian yang sangat penting, ada jasad, ada ruh, ada jiwanya, maka akan apa namanya, dia tidak tidak mengenyampingkan ya, tidak mengenyampingkan atau tidak melalaikan salah satunya ya Bu. Jadi kalau misalnya dia tidak paham, tidak mengenal dirinya, bahwa di dirinya ada ruh, ada jiwa yang membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ilmu, membutuhkan siraman-siraman rohani, ya, membutuhkan ibadah-ibadah untuk mengembangkan, ya, memelihara jiwanya, maka dia akan meninggalkan seperti itu. Ya, maka dia hanya makan, hanya minum, hanya tidur, hanya bekerja, ya. Kalau itu kan sifat-sifat hewan yang akan timbul. Jadi ada manusia-manusia yang hanya dia makan, hanya dia minum, ya, bekerja seperti itu. Jadi dia mengenyampingkan ruhnya, ya, seperti itu. Kemudian kalau kalau dia tidak tahu apa namanya, ya mungkin ada yang sangat mengetahui tentang ruhnya saja gitu loh. Dia hanya butuh ibadah, butuh ilmu, tetapi dia tidak memperhatikan jasadnya, ya. Tidak mengenal jasadnya, dia apa namanya, makan yang tidak sehat, ya, tidak halal, itu seperti itu, ya. Dia hanya apa namanya, tidak makan mah apa namanya apa saja, yang penting ruhnya, yang penting jiwanya. Itu seperti itu. Mungkin dia tidak memperhatikan tempat tinggalnya, ya. Dia tidak memperhatikan pakaiannya. Dia hanya memperhatikan jiwanya saja gitu, ya. Maka dia tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik. Jadi seseorang yang mengenal dirinya dengan baik, bahwa dia mengenal ada jasad, ada ruh yang masing-masing mempunyai kebutuhan sendiri, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja Bu. Atau ada yang barangkali mau menambahkan, Bu? Boleh Pak menambahkan, itu Ya. bagus, di luar saya itu penjelasannya, mungkin barangkali boleh saya tambahkan dikit yang yang sepintas pernah saya baca gitu Iya, kan, ya. ya barangkali bisa menambahkan Bapak. Siap Bu. Ibu Tuti mohon maaf, selain yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad tadi, barangkali tanda-tanda orang yang mengenal dirinya itu apa namanya, mengenal diri atau self knowledge itu kan, dia itu mengetahui gitu kan dari mana sih asal kita datang itu gitu kan, asal kita mula keberadaan kita itu, kita kan diciptakan makhluk yang ciptaan Allah gitu kan, terdiri dari saripati apa namanya, asal kejadian manusia awalnya itu Allah yang menciptakan begitu, kita sadar bahwa diciptakan oleh Allah. Kemudian mungkin yang kedua, setelah kita mengetahui dari mana kita asal, kita mau kemana gitu kan. Nah kita kan nanti akan kita menyadari bahwa kita akan kembali kepada Rob kita gitu kan, akan kembali kepada yang menciptakan kita. Nah kemudian tujuan kita barangkali ya, kalau seseorang yang memiliki self knowledge itu, kita tahu tujuan apa sih gitu kan. Kita tujuannya untuk mengabdi kepada Allah, dan tentunya endingnya itu adalah endingnya itu nanti kebahagiaan gitu kan, kebahagiaan sesuai dengan yang kalau kita tujuannya itu untuk mengabdi kepada Allah, apapun yang Allah mau, apapun yang Allah minta, kita akan lakukan semampu kita sebaik mungkin, karena memang man ahabba syai'in fahuwa abdu kan begitu ya Pak ya, kalau nggak salah. Barang siapa yang mencintai sesuatu itu maka dia itu akan menjadi abdinya. Kita mencintai Allah itu berarti kita harus menjadi abdinya gitu, apapun yang Allah minta. Nah itu barangkali indikatornya. Sehingga setelah mengetahui apa namanya tujuan kita sendiri merasakan kebahagiaan dan penderitaan kita itu hanya kita yang tahu, yang merasakan begitu ya.
saat kita bahagia pasti ada rasa syukur kepada Allah, dan saat kita menderita pun kita ada rasa syukur kepada Allah. Jadi selamanya kita selalu dekat dengan Allah. Barangkali itu bisa menambahkan, Bapak, mohon Iya, terima maaf. kasih Bu. Iya, Iya, terima iya, kasih. iya, iya. Ada lagi yang lain barangkali, silakan Bapak Ibu. Tuh. Nah, ini ada yang bertanya lagi, Pak, dari Ibu Cici, ya. Kebetulan saya juga guru kimia, katanya izin bertanya, Bapak, bagaimana cara membelajarkan kimia yang dapat membantu siswa mengenal dirinya juga? Dengan metode atau model pembelajaran apa? Karena materi kimia terkesan sulit juga di mata siswa. Terima kasih. Terlebih pandemi barangkali ya lebih sulit barangkali. Aduh. Salam, Sama seguru seilmu, Pak. Iya. Seguru seilmu itu. Bu Cici, selamat ya. Aduh, salam hormat dari mungkin ya juniornya atau saya senior lagi. Itu memang apa ya namanya? Artinya kimia kita juga harus ini ya, maksudnya harus tanya kenapa Imam Al-Ghazali menyebutnya kimia kebahagiaan gitu ya. Bukan fisika kebahagiaan mungkin ya, atau biologi kebahagiaan gitu. Atau lebih-lebih matematika kebahagiaan gitu ya. Nah itu. Mungkin inilah apa namanya, kimia itu sangat-sangat dekat sekali ya. Sangat-sangat dekat sekali dengan apa namanya, dengan dunia Tuhan ya, dengan dunia ruh. Itu seperti itu. Ya. Kalau yang saya baca di kimia kebahagiaan itu, kenapa disebut kimia kebahagiaan? Karena dengan mengenal 4 elemen tadi ya, mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal dunia, dan mengenal akhiratnya, itu seperti reaksi kimia gitu, yang bisa ngerubah logam biasa menjadi emas gitu, seperti itu. Nah, untuk apa namanya, supaya membagikan kimia kebahagiaannya ke anak-anak, ya artinya dalam setiap mengajar ya, dalam setiap bertatap muka, dalam setiap apa namanya event kita dengan siswa ya, itu ya sedikit-sedikit ya, bahkan mungkin lebih banyak ya, kita memperkenalkan bahwa sejatinya manusia itu seperti ini ya, dengan konsep-konsep, apalagi dengan konsep-konsep kimia gitu. Kalau tentang metode pembelajaran dan lainnya mungkin Ibu Cici mungkin lebih tahu ya, metodenya seperti apa. Yang jelas dalam setiap pembelajaran saja Bu, dalam setiap pembelajaran kita berusaha dengan anak itu apa namanya, dari hati ke hati ya. Artinya bahwa ya konsep-konsep kimia kebahagiaan ini bisa ditularkan kepada peserta didik kita. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu Cici, kurang lebihnya mudah-mudahan tidak paham ya, Pak ya. Iya, Dia bisa mudah-mudahan tidak merespon. puas ya, Bu ya. Ya, iya itu katanya Bu Cici itu juniornya Bapak, Oh. Bapak lebih senior. Iya. Iya. Ada lagi yang lain barangkali? Iya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Boleh nggak saya ini sedikit bertanya? Boleh, Bu. Tapi jangan yang sedih-sedih ya, Bu ya. Enggak. Hanya ini aja. Yeah. Tadi disampaikan kan ada 4 ya. Anggap aja sebagai bahan-bahan kimia kebahagiaan gitu ya. Sebagai bahan kebahagiaan itu ada 4: mengenal diri, mengenal Allah, mengenal dunia, dan mengenal akhirat gitu kan ya. Nah, ini di dunia ini kan kita apakah seluruh apa namanya, kita kan tadi kan mengenal Allah, mengenal diri, nah mengenal alam, ataupun binatang-binatang ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, itu dengan tersendiri atau masuk ke poin yang ketiga itu, Pak? Mengenal dunia. Iya. Barangkali maksudnya mohon diluruskan, apakah memang yang selain itu kita juga mengenal
alam sekitarnya itu ada makhluk-makhluk yang lain begitu ya Pak. Iya. Gitu. Ya. Terima kasih Bu Eda atas ininya ya, atensinya gitu ya, atas pertanyaannya. Iya. Mungkin saya tadi terlewat ketika menjelaskan tentang ketika mengenal dunia, seseorang dikenal knowledge of the world, bahwa selain kita itu ada, kalau di Kimia Kebahagiaan oleh Imam Al-Ghazali disebutkan ada 3 gitu ya, 3 unsur yang untuk digunakan oleh manusia ya Bu, yaitu adalah hewan, tumbuhan, dan mineral Bu. Hewan, tumbuhan, dan mineral. Jadi bahwa ketika kita mengenal dunia kita, bahwa dunia itu terdiri dari itu. Jadi ada hewan, tumbuhan, dan mineral itu digunakan sebanyak-banyaknya untuk perkembangan manusia, baik fisik maupun ruhnya, baik fisik, baik jasad maupun jiwanya. Ya, itu kan yang nanti akan menjadikan, kalau hewan itu kan makanannya Bu ya, tumbuhan, hewan dan tumbuhan itu kan nanti kan ada yang menjadi makanan kita kan, seperti itu. Ya, bahkan dikatakan bahwa hewan itu kan selain buat makanan tentunya yang dihalalkan oleh Tuhan ya Bu ya, oleh Allah SWT. Itu kan selain buat makanan, terus ada yang buat kendaraan waktu itu ya Bu ya, waktu dulu itu ya, seperti kuda dan sebagainya, itu kan buat kendaraan. Itu kemudian tumbuhan, kalau tumbuhan ya selain buat makanan juga buat tempat tinggal kita kan Bu, rumah apa itu dari kayu dan sebagainya. Dan satunya adalah mineral. Jadi kalau kita amati memang benar Bu, bahwa dunia itu hanya 3 itu unsurnya. Hewan, tumbuhan, dan mineral. Mineral itulah kan yang ada di bumi kita ya Bu, yang ada di tanah kita itu, yang nanti akan dijadikan besi, ya kan, potongan-potongan besi dan semua, ya, itu mineral-mineral yang ada di alam ini. Itulah nanti yang akan membuat ada tukang tambang itu nanti akan menghasilkan apa namanya, ya hasil-hasil tambang dari mineral itu. Jadi kalau kita perhatikan bahan-bahan, barang-barang di sekitar kita ya tidak jauh dari itu Bu, ya. Jadi dari hewan, tumbuhan, dan dari mineral, itu seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya ini apa ya, pada diri kita juga kan, asal diri kita juga terdiri dari mineral, air gitu ya Pak ya. Iya benar, iya Bu, iya benar. Itu ya. Iya, siap. Air, kemudian apa namanya, angin dan sebagainya gitu kan, itu sebetulnya itu diri kita ya Pak ya. Itu aslinya tuh unsur itu tuh ada dalam diri kita gitu ya. Iya. Ya, makanya mungkin itu mengenal, emang ini mah apa ya, ilmunya ilmu tingkat tinggi Pak. Ilmu tingkat tinggi. Enggak lah Bu. Harus ambil diskusi, harus ini gitu kan. Iya. Ilmu tingkat tinggi karena memang ternyata kalau kita rasakan ya Allah itu ada dalam diri kita gitu ya. Allah itu deket gitu kan, semua ada unsur-unsur ada dalam diri kita. Ya, ini luar biasa Pak. Iya, ini materinya, dan mudah-mudahan adik-adik juga ya, anak-anak mudah-mudahan bisa memahami. Ya syukur-syukur belum paham sih, biar kita terpacu terus gitu untuk lebih mencari mengeksplor materi-materi yang lainnya begitu. Iya. Kita sekarang sudah menginjak jam 9.54. Iya. Artinya hanya beberapa menit lagi kita kebersamaan kita. Yang mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti bolehlah kita diskusi di luar Tikon ini ya Pak ya. Siap boleh, Bu, siap Bu. Yang bisa ditanyakan gitu kan. Iya. Barangkali ada yang bisa ditanyakan di sini. Baik Bapak Ibu, akan saya buka chat dulu, barangkali ada yang masih bertanya. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi Pak. Iya. Barangkali dari host kita yang keren, yang super keren, silakan Pak. Barangkali mau nanya tuh Pak Romat, biasanya satu aja Pak. Halo Pak Romat, mau nanya nggak? Halo, assalamualaikum Bu Eda. Iya tuh. Iya. Kalau nggak ada suaranya nantinya nggak seru. Mantap ini materinya ya, sangat luar biasa.
Iya, menantang ya Pak ya, menantang ya. Jadi menstimulus kita untuk terus mendalami nih materi tentang kimia kebahagiaan. Karena bagaimanapun juga saya yakin semua orang yang ada di dunia ini pasti berharap akan kebahagiaan. Iya. Tidak ada satu orang pun yang berharap akan kesengsaraan. Iya. Seperti itu. Nah, saya mau sedikit barangkali sharing dengan Pak narasumber nih. Ada satu hal yang menarik kalau kita mendengarkan sebuah syair dari Hamzah Fansuri ya, yang kemudian dinyanyikan oleh Rafli Kande dari Aceh tuh. Judulnya itu Syair Perahu. Kalau kita dengar dari lagunya itu cukup mendalam sekali, hampir mirip dengan apa yang tadi ditamsilkan oleh pemateri terkait dengan tamsil dunia. Kalau Hamzah Fansuri itu menamsilkan setiap diri kita itu seperti halnya perahu, sehingga kita sebagai perahunya itu harus pandai-pandai menahkodai. Nah, untuk menahkodai itu tentunya butuh ada satu petunjuk lah. Pengetahuan. Yang ketika berlayar mencari ikan di tengah laut, kalau zaman dulu sebelum ada kompas, petunjuknya adalah bintang di langit atau sinar matahari. Nah, kalau saat ini mungkin petunjuknya adalah bisa pakai GPS atau kompas dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan manusia barangkali. Kita ini butuh petunjuk, butuh panduan untuk menahkodai tubuh kita, diri kita, jiwa kita, dan sebagainya. Nah, banyak yang menawarkan petunjuk-petunjuk itu, baik itu dari agama maupun dari pemikiran manusia itu sendiri. Kalau saya bandingkan dengan ada salah seorang pendeta gitu ya, pendeta yang cukup kaya juga, saya lupa namanya, dari Amerika itu. Dia menyatakan bahwa kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka kita harus memenuhi kebutuhan yang terbaik untuk diri kita. Diri kita kan terdiri atas roh, fisik, kemudian pikiran. Kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka kita harus memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, kita juga harus memenuhi ruh kita dengan hal-hal yang terbaik. Dan kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, kita juga harus memenuhi fisik kita, badan kita dengan hal yang terbaik. Gitu. Artinya apa? Kalau kita menjadi manusia yang terbaik, misal seperti halnya kita ingin memenuhi tubuh kita dengan hal yang baik, maka kita harus memberikan asupan makanan yang terbaik untuk tubuh kita. Kita harus memberikan perawatan yang terbaik untuk tubuh kita dan sebagainya. Sebenarnya agak beririsan juga dengan konsep menjadi manusia yang terbaik itu yang tadi dipaparkan. Barangkali itu karena waktunya sudah jam 10. Terima kasih atas sharingnya nih Pak Ahmad Supardi. Ya, sama-sama, terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikianlah pikon kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Habis waktunya ya Pak ya? Iya Bu, jam 10 Bu. Iya betul Bu. Ya, yaudah. Sudah habis waktu sesuai dengan agenda. Berarti udah nggak usah disimpulkan lagi ya udah. Ya udah terima kasih atas kehadirannya semuanya. Terima kasih Pak Ahmad materinya. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih sekali untuk Bu Eda juga. Ya. Mari kita tutup. Nanti mungkin kita ketemu di video selanjutnya Pak ya. Ya, siap. Karena saya masih punya 2. Ya, terima kasih.
Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rohmat ditutup. Ya. Bapak Ibu dan Ananda semuanya, terima kasih atas kehadiran dan atensi Bapak Ibu dan Ananda semuanya. Menarik sekali materi pada hari ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Supardi. Mudah-mudahan materi tersebut menjadi stimulan bagi kita semua untuk terus mendalami terkait dengan kimia kebahagiaan. Dari saya sebagai host, barangkali mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan. Kalaupun ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita tutup pikon ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya tutup ya Pak Bapak Ibu. Ya. Pak di screenshot nggak Pak? Lupa Sudah, Bu. Insya Allah sudah udah. direkam. Iya, udah screenshot juga udah ya.